Terkadang perasaan seorang perempuan itu sangat sensitif, tapi kadang harus berhadapan dengan laki-laki yang enggak sensitif. Ya, dia merasa tidak dihargai, padahal suaminya enggak bermaksud seperti itu. Karena memang beda culture, beda karakter. Terus gimana nih, udah capek-capek ngurusin anak, udah capek-capek ngurusin dia, kayaknya nggak dianggap banget. Ngomong nggak didengarkan, nggak pernah diberikan apresiasi. Ya, jangan langsung jadi toksik. Tapi sekali lagi, selesaikan semuanya dengan iktiraf, pengakuan diri terlebih dahulu. Karena Ibunda Hawa dengan Nabi Adam ketika diturunkan ke surga, dari surga ke bumi, bumi itu mengenal pertama kali. Nenek moyang kita itu diusir dari surga ke bumi, itu pendosa. Tapi bumi pertama kali mengenal nenek moyang kita, tidak saling menyalahkan. Enggak pernah tuh Nabi Adam bilang, kamu sih Hawa, jadi perempuan bukan ngingetin. Enggak juga tuh Ibunda Hawa, ya habis sih Adam harusnya jadi suami. Enggak. Tapi dalam surat Al-A'raf ayat ke-23, bumi mengenal, mencium bagaimana kedua pendosa, ternyata kedua-duanya mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita mengevaluasi terlebih dahulu diri kita. Jangan batu. Karena kalau dua-duanya batu, mental. Dua-duanya batu, kebakar. Ya, merendahkan diri kita, mengakui kesalahan kita tidak membuat kita terhina kok. Itu justru membuat hati kita lembut, ya, membuat hati kita bisa luas dan pandangan kita bisa lebih luas. Ya, setelah itu baru, oh bisa jadi, ya kan, kita salah berkomunikasi. Karena apa? Karena komunikasi kita justru malah identik melukai perasaan dia, identik menyerang dan menuduh. Misalnya, bapak kenapa sih kalau ngomong gak didengerin? Bapak tuh gak punya kuping apa? Ya, itu dengan udah bahasa nuduh, bahasa melukai, itu bukan nanti malah akhirnya malah jadi selesai masalah. Itu malah jadi konflik. Nah, jadi strateginya ya jangan dengan bahasa yang kesannya menyerang. Tapi ya membutuhkan. Ayah aku mau cerita, kenapa? Karena aku nggak bisa cerita sama orang lain, aku nggak nyaman kok cerita sama orang lain, aku cuman butuh kamu yang bisa mendengarkan. Jadi ketika kita merasa aku tuh butuh kamu, aku kepengen banget didengar, aku nggak bisa cerita sama orang lain. Nah, ada kalanya dengan kita merendahkan diri kita bahwa memang ya yang kita butuhkan bukan orang lain. Kita nggak merasa nyaman dengan orang lain, tapi kita merasa nyaman yang kita butuhkan adalah sosok kamu. Nah, itu berharap yang pertama itu bisa melembutkan hati kita bahwa keberadaannya itu, eksistensinya itu dibutuhkan. Ya, bukan keberadaannya selalu memicu peperangan, selalu menjadi objek yang disalahkan. Tuh makanya Bapak tuh ngaji, tuh makanya Bapak tuh belajar, tuh makanya Bapak tuh mikir dong. Nah, itu akan membuat jadi keretakan. Tapi ya turunkan ego kita bahwa semakin kita berilmu, ya makin kita nggak paham kecuali difahamkan oleh suami. Ya aku tadi ngaji ini, aku nggak paham, tolong dong, aku malu nanya sama ustadznya. Ya coba menurut Bapak ini seperti apa? Walaupun kita udah tahu, ya tapi ini cara kita bahwa suami itu melihat semakin istrinya ngaji, semakin istri berilmu, bukan sok pinter, bukan malah jadi ustazah, tapi ya malah ya membutuhkan pandangan yang lebih luas dari sang suami. Ini pertama. Terus yang kedua, cari waktu yang dalam kondisi emosinya stabil, ya dengan topik kebutuhan. Misalnya apa? Ya kan? Kita coba dengan bahasa diskusi. Aku dapat hadis katanya Allah itu akan menolong kita selama kita menolong orang lain. Jadi
kalau aku nolong ayah, kalau aku nolong anak-anak, berarti Allah akan nolong aku ya. Nah itu jadi bahasa diskusinya ya bukan bahasa menuntut tuh kalau kamu mau ditolong sama Allah maka tolonglah orang lain. Enggak. Tapi berarti kalau aku nolong ayah, aku nolong anak, berarti Allah akan nolong aku ya. Ya berarti aku akan menjadikanlah ya bahwa suamiku butuh sarapan tiap pagi. Anakku juga butuh dipersiapkan perlengkapan tiap pagi. Karena kalian membutuhkan aku akan menolong. Kenapa? Karena Tuhanku pasti menolong aku. Dan nanti rumah kita enaknya memang semuanya kita jadikan saling tolong menolong. Jadi bahasanya itu bukan bahasa menjudge, bukan bahasa yang menghukum. Nah, terus sekali-kali dong, pantesan suami tidak memberikan apresiasi kepada kita. Karena bisa jadi kita nggak pernah memberikan apresiasi kepada dia. Ya ketika suami mau makan, dia ngambil piring sendiri. Itu sudahkah kita memberikan apresiasi sekecil apapun kebaikan dia lakukan? Makasih ya Pak, Bapak ya mau membantu aku, maafin aku ya. Harusnya kan aku nyiapin piring, tapi ternyata tadi maaf aku lupa, maaf aku lagi di kerjaan, makasih ya, udah mau ngambil piring sendiri, makasih ya. Jadi berikan apresiasi, karena bisa jadi ya kita taunya ngelihatnya kalau suami bersalah doang. Dan gak pernah memberikan apresiasi dan gak pernah mengucapkan terima kasih ya ketika banyak kebaikan sekecil apapun yang dia lakukan. Kalau ternyata udah Ustazah, udah ya malah kita berikan apresiasi dia malah ngeledek. Bisa jadi bukan dia ngeledek, emang dia tipenya seperti itu ya kan. Perlu ada komitmen, perlu ada komunikasi. Tolong dong kasih tahu aku kalau aku salah. Ya, kamu manggil aku gimana? Kalau aku kalau aku benar, kamu manggil aku seperti apa? Ya kayak Rasul dengan Aisyah. Kalau Ibunda Aisyah nggak suka, dia akan memanggil Rasulullah ya dengan sumpahnya, wallahi Robba Ibrahim. Ya kalau dia suka, wallahi Robba Muhammad. Nah, kita juga perlu seperti itu. Ada minta ridhonya suami, cium tangan suami, selalu minta maaf dan minta ridho. Kenapa? Karena aku bisa menjalani semua peranku kalau kamu ridho aja deh. Alhamdulillah aku udah seneng karena Allah akan berikan kemudahan. Kalau nggak bisa juga memang perlu mediasi. Cari orang yang membantu kita bisa menyelesaikan masalah kita. Insya Allah. Ya, sekali lagi innamal usri yusra. Di balik satu kesulitan tersimpan rahasia, kemudahan-kemudahan, keajaiban-keajaiban yang Allah akan berikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.